Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ada ketemu belum nih Satrio Piningit Imam Mahdi? Aku dengar ini Satrio Piningit atau Imam Mahdi itu mau dibaiat rame-rame. Ya kan? Kayak mana itu baiat kok rame-rame? Imam Mahdi apaan itu? Lucu semua kalian. Terus lagi ya, yang namanya kitab awal akhir yang dimaksud Satrio Piningit atau Imam Mahdi itu dari adanya manusia sampai akhir zaman. Itu namanya kitab awal akhir. Ngerti nggak kalian ngaku Satrio Piningit dari adanya manusia sampai akhir zaman itu, sampai pulang ke surga. Ya, nama sedul papat kelima pancer 6 raga 7 sukma 8 leluhur 9 hari kiamat 10 surga. Ngerti kan? Surga ini di alam 10, berarti nerakanya ada di dunia. Anda bilang sama Satrio Piningit kalian ngerti apa tentang Satrio Piningit? Kecuali saja ya musuhnya SD ya. Kalau Satrio Piningit Muhammad Rois kitabnya apa? Alam semesta. Apa itu alam semesta? Bukan ayat suci Al-Quran, bukan kitab Jawa. Kalau wangsit Siliwangi itu wangsit. Nama wangsit ini pesan. Belum. Itu namanya pesan. Yang namanya dibaiat itu kalian itu disucikan. Itu namanya dibaiat. Sedangkan SPD juga nanti akan dibaiat. Pak Rois pun juga akan dibaiat. Akan dimandikan bersama yang sah gurunya Satrio Piningit atau gurunya Pak Rois. Gurunya Pak Rois itu nanti dia akan datang sendiri, akan ketemu dengan sendiri. Ya sama kayak Tuhan Yesus sama Kristus. Mana ada orang itu janjian? Enggak. Gurunya Pak Rois itu udah tahu sendiri. Kalau Pak Rois mau yang terang. Kayak dibilang sama Satrio Piningit Gusti Allah, Rasulullah, Nabi. Siapa itu Gusti Allah? Siapa itu? Apa itu Rasulullah? Apa itu Nabi? Apa itu Satrio Piningit atau Imam Mahdi? Terus lagi harta amanah. Apa itu harta amanah? Agama Islam yang berkembang dari Sulawesi. Apa itu dari Sulawesi? Bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Pancasila. Apa itu Pancasila? Baru ketemu sama Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Kalian pikir buat nama itu suka-suka manusia.
saja kalau nggak jumeneng. Buka itu kalau nggak jumeneng, nggak manunggaling kawula Gusti, nggak nyatukan hati dan pikiran jadi satu, melihat apa yang mau dilihat, itu nggak bisa. Ini yang dibahas hanya santet. Santetnya Everoes nggak ada penangkalnya. Orangnya di Amerika pun tembus, Joe Biden aja tembus di santet. Ada yang diajarkan Pak Roes, Joe Biden itu tembus, nggak ada orang berilmu. Kan dibilang sama Satrio Piningit Pak Roes, umat manusia ini seluruh dunia beragama belum punya Tuhan. Kalian itu nggak punya Tuhan. Channel Sang Prabu itu ngomong kayak gitu. Mana sekarang? Mati kan? Baru nurunkan kayak penghancur alam suci dan penghancur otak. Enggak hujan orang gila di tanah Jawa. Potong jari. Cepat atau apa? Nah, iblis itu masuk ke dalam tubuh manusia. Bisa pura-pura jadi dukun kiai pendeta sudah, bahkan orang awam pun bisa. Orangnya sangat licik tapi itu umat manusia seperti itu. Makanya orang kayak gitu wajib dibinasakan. Sudah berapa banyak orang yang dibunuh, yang dibilang katanya virus kemarin. Berapa banyak yang sama Pak Jokowi masyarakatnya divaksin kemarin. Apa kalian pikir kalau manusia beragama tak bertuhan, selama ini nggak disesatkan umat, nggak disesatkan iblis, nggak diselewengkan iblis? Apa kalian pikir seluruh presiden di muka bumi ini jadi pelindung masyarakat? Enggak. Makanya sehebat apapun ke seluruh orang Jawa, setanah Jawa, maupun kalian gembar-gembar tentang ilmu, kalian bisa menghentikan bom di negara luar itu, tak kasih 1000 jempol, menghentikan virus saja nggak pacos. Nggak malu kalian. Yang kalian bahas saja selalu santet dan santet. Virus dan stroke ini bahas, siapa yang buat itu? Takut? Takut kalian? 4 elemen aja nggak jelas. 4 elemen kok angin, api, air. 4 elemen yang benar itu ya angin, air, cahaya, kegelapan malam. Apalagi ngenali goib, gak lonco yang kalian kenal ya. Pak Res gak pernah kepo masalah tentang dunia gaib. Siluman kalian salahkan, jin kalian salahkan, padahal jin saudaramu sendiri, leluhurmu sendiri. Orang-orang yang moksa itu goblok. Jadi kalau kalian zikir dan tirakat bertapa itu jadinya moksa, karena nggak makan, nggak minum. Akhirnya itu yang dibilang alam badan halus itu jin, goblok, dodol. Ini buat channel Satrio Piningit mau jadi guru itu pada Pokaloka aja nggak. Bukan kayak mana caranya Satrio Piningit coba muncul
cepat menyelamatkan umat manusia, cara menyelamatkannya kayak mana. Iblis itu ada di mana, Allah itu kayak mana, supaya beragama punya Tuhan itu kayak mana caranya. Tuhannya itu siapa, yang nama pancer ini apa, 6 raga bumi ini apa, 7 sukma angin apa, 8 leluhur apa, 9 hari kiamat apa, 10 surga di mana. Coba yang bisa melihat channelnya Satria Penyihir Muhammad Rais, jawab di kolom komentar. Saudara 4, malaikat 4, berarti malaikat hanya 4, kakak kawah ada daripada ketemu batusan, kawah ari-ari, bantal darah anak kecil itu berwujud semua itu, sama potongan pusar itu ada sukmanya semua itu. Salah satu malaikat ini memiliki kekuasaan ada di mana, ini punya kerjaan masing-masing, punya alam masing-masing. Kawah, kakang kawah memiliki kekuasaan di mana, adik kita hari-hari memiliki kekuasaan di mana, bantal anak bayi atau banaspati memiliki kekuasaan di mana, adik ragil kita ini kan memiliki kekuasaan di mana, kayak mana cara kerjanya. Tujuan kalian sholat itu kayak mana? Tuhan kalau nggak tahu Tuhan, kayaknya aku enggan cerita tentang agama Muslim. Aku mau tahu di mana letak kesalahan agama Muslim, apa yang dimaksud orang beragama, kenapa kok bisa menciptakan agama, kayak mana solusinya. Tak bilang, kalau kalian merasa berilmu, coba virus yang mau kalian rencanakan, tiga kali lipat dari sekarang, dari virus kemarin. Kalian hantam orang ini, arahkan ke sini. Sama namaku Muhammad Rais. Kalau ada pengikut Pak Rais minta dihantam, hadapkan sama Allah. Caranya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta semoga Allah hancurkan jantung, paru-paru, alat vital, otak, apapun yang kalian inginkan, tapi Allah kita amin dan bumi. Makanya bumi ini dikasih nama Ibu Bumi Bopo Angkoso. Sedulur papat kali mau panjang 6 raga, 7 sukma, 8 dan 20. 7 sukma ini Bopo Angkoso, yang menguasai roh jiwa, yang menguasai raga jiwa kita. Itulah kalau bisa buka ini berarti kalian tahu tugas apa yang diberikan Satria Penyihir, mana jin, mana khodam, ya. Mana iblis, mana dajjal. Jin apa iblis, dajjal, dua ini satu sosok, satu makhluk. Tempatnya ada di mana nih? Di dalam raga manusia. Makanya penyakit umat manusia ini ada 3, penyakit raga, penyakit sukma, penyakit karma. Apa kalian pikir orang-orang yang bisa baca pikiran manusia lain itu dia bisa inisiatif? Nggak bisa. Makanya dia mau dimusnahkan, mau dibumi musnah. Makanya negaramu ini negara wanita tahta. Makanya dibilang sama Satria Penyihir Muhammad Rais, Satria Penyihir atau Mimawadi udah nancapkan Trisula Weda di muka bumi ini nanti akan semakin membesar. Ya sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad dulu kakek nenekmu dulu mengajari kita,
cuma manusia, tapi lagi-lagi yang diselewengkan oleh iblis ini tadi. Manusia yang berwujud itu iblis. Manusia yang berwujud itu iblis itu yang musuhnya seperti Muhammad aja. Nggak di kolom komentar mau di mana mana. Sementara penyakit umat manusia ini ada berapa? 3 macam. Penyakit raga, penyakit sukma, penyakit karma. Penyakit raga orang melahirkan, orang kena parah, orang jatuh dari pondok. Raga biasa, raga biasa berobat ke dokter, obat-obatan dokter sembuh. Tapi kalau penyakit sukma ini perbuatan dukun kiai pendeta sudah mati. Komplotan orang, kelompok orang. Iblis bisa pura-pura jadi dukun, kiai pendeta bisu dan Buddha. Karma, nah, dari perbuatan mana ini karma? Kalian ngaku satria penyingit, diakui sebagai satria penyingit, nggak bisa mengobati ya kayak mana menyelamatkan umat pengikut. Kalian ngaku satria penyingit, muncul sebagai satria penyingit atau diakui sebagai satria penyingit, kalian nggak bisa mengobati penyakit, nggak tahu hari kiamat, ya bodoh wae sama saja, dusta. Ini Ibu Pertiwi, bukan Arab Saudi. Bisa suka-suka umat orang Jawa, seluruh tanah Jawa. Yang tahu spiritual itu hanya tanah Jawa. Luar Jawa nggak ada. Kalau nggak diajari orang Jawa, makanya kejahatan goib ini tadi ditimbulkan dari tanah Jawa. Dibilang sama Satrapi Muhammad, orang Jawa itu gemar-gemar ilmu dari Sabang sampai Merauke, terkecuali yang ketemu sama leluhur, karena leluhur pun nggak ngerti apa itu akhir zaman, nggak ngerti leluhur itu hari kiamat. Masalahnya apa? Dia pun besarang di mati itu besarang dimakan. Kalau yang dikebumikan, kayak nggak dikebumikan kayak mana? Cari tahu sendiri. Kalau kalian tanya Kang Mikael, katanya dia bisa ketemu sama rohnya Imam Mahdi, dusta. Begitu tegur sama Satria pengen Muhammad. Kalau memang kalian bisa ketemu sama rohnya Imam Mahdi, coba suruh ngobati arwah yang bertanya. Orang-orang yang sakit yang macam asam urat, sakit pinggang, darah tinggi, kencing manis, karena yang kena roh ini, yang dihajar sama roh ini, dia perlahan-lahan, nggak spontan. Tapi kalau perbuatan dukun atau kiai itu spontan. Sekarang saya besok atau sakit berobat ke dokter nggak sembuh, sudah jelas perbuatannya iblis. Sandat itu tergantung sandat dari apa. Sandatnya episode Beroes 2 kali nyandat, yang namanya Masno sama Sinarwati. Yang namanya Sinarwati udah bunuh berapa banyak dukun itu. Itu makanya dibilang Satria pengen melawan sampai tertawa sambil melawan. Orang ilmunya kayak gitu, melawan SP. Ilmu apa? Ilmu ketengan kayak gitu untuk melawan SP. SP kok dilawan? Mau cari mati kalian.
Tapi yang namanya iblis atau dajjal ini mana peduli. Yang nggak mempan serang-serang secara nyata. SPROS mau dijebak masalah narkotika. Padahal SPROS nggak memakai narkotika. Bahkan musuhnya orang itu, bahkan yang awam itu disadarkan sama Polres Pelabuhan. Jadi kayak istrinya Pak Roy sekarang dikuasai sama orang-orang itu. Makanya kejahatan dan kejoliman nanti lama-lama yang ditakuti sama Satria Penyidik Muhammad Rais akan terjadinya ela itu. Apa itu ela itu? Wong Jawa tinggal satu, separuh Cina dan Belanda tinggal satu jodoh. Ini yang akan terjadi, yang ditakuti sama Pak Rais. Karena Pak Rais melihat ulah manusia ini tadi, tingkah mamat manusia tadi seperti itu. Ya, orang-orang membuat bom besar hanya untuk membunuh. Kalian jangan, ya, memang benar-benar kalian menunggu Satria pengen ketemu sama Satria, jangan mau ditokok-tokoi, jangan mau ditipu sama iblis yang berwujud manusia, karena sarangnya iblis itu ada di dalam bangsa manusia. Itu kalau orang awam, orang punya konsep, dia mau membunuh masih punya rasa belas kasihan. Tapi kalau namanya iblis berwujud manusia, enggak punya belas kasihnya. Kenapa? Karena dia wajib hukumnya untuk cari tumbal. Nyari tumbal pesugihan itu wajib. Karena dia nggak punya, nggak dapat tumbal, dia sendiri yang jadi tumbal. Makanya di tanah Jawa itu jualan makanan aja udah sibuk dari pelatihan. Kok memang mati kuat-kuatan iblis, tua-tuan iblis di antar dua. Yang namanya zaman keemasan, zaman Soekarya, zaman Kalasuba, zaman penuh kemegahan itu udah nggak ada. Terus makanya Satria Penyidik akan menancapkan Trisula Weda untuk musnahkan orang-orang itu yang nentang kita. Apa kalian pikir presiden itu peduli sama orang-orang kecil? Ya enggak, dia sibuk ngurus urusan dia sendiri. Sibuk. Yang penting ibadah, sholat 5 waktu, diterima nggak diterima. Yang penting ibadah. Karena apa? Karena nggak ngerti makna dari sholat itu apa sih? Artinya orang sholat itu. Untuk apa sih sholat? Untuk apa sih zikir ini tadi? Untuk apa sih tirakat ini? Nggak tahu. Kenapa kok itu belum diturunkan dulu, belum dijabarkan? Karena sebelum selesai tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad itu tadi udah meninggal. Berakhir. Aku dengar-dengar Satria Penyidik memimpin hanya sekian tahun. Ya namanya mimpin di akhir zaman itu ya seumur hidup dia. Pun kalau SP-nya bisa mati, kalau nggak bisa mati moksa namanya. Hidupnya di alam badan halus. Makanya
iblis yang berwujud manusia, iblis yang menusuk ke dalam tubuh umat manusia itu paling takut sama dananya Satrap ini gitu. Ya, tadi aku dengerin apanya Sang Prabu, gayanya kayak apa? Seperti raja, panggilannya kasih namanya aja Sang Prabu. Tak bilang sama, kalau kau punya istri yang kalian gembor-gemborkan, kalian merasa punya Imam Mahdi, panggil SP dan Imam Mahdi, dan panggil Allah, Rasul dan Nabi. Coba aku menang, kalian ambil gaib penghancur alam tadi kemaluannya istri Satrap Siti Rahayu. Bisa enggak? Kalau kalian nggak bisa ngambil itu, nggak bisa ngobati, berarti kalian pendusta. Nah, dibilang sama Satrap ini, berarti kalian itu pendusta, manusia pendusta. Umat manusia beragama tak bertuhan. Kalau punya Tuhan, kalian pasti bisa mengambil gaib itu. Kalau buat channel Satrap ini, ya seharusnya kalian itu, ya buat channel Satrap ini semestinya Satrap ini ditugaskan ke muka bumi ini untuk apa? Bukan malah mau jadi guru. Kalau mau jadi guru kayak mana? Terus Satrap ini diturunkan untuk apa? Jadi pemimpin apa? Presiden. Itu ya sepeda aja itu yang jadi presiden. Sementara segala presiden akan ditinggalkan sama masyarakatnya. Nah, masyarakatnya malah sekarat. Nah, Honda malah sedikit hilang duit. Nah, sementara masyarakatnya cari kerja aja setengah mati kerja aja kalau model tatanannya kayak gini. Hidup di muka bumi tapi nggak bisa, mau buat rumah aja nggak bisa karena nggak punya bumi, karena buminya udah disekat-sekat. Anda bilang kalau kalian hanya seperti jangan berharap. Jadi sekarang ini zamannya orang berdasi masuk kampung, kayak narkoba di Pekanbaru ini. Polisi itu biang kerok kejahatan, biang kerok narkoba itu ya polisi. Biang kerok kejahatan ini ya dukun sama polisi itu sekarang. Makanya dibilang kalau komandannya itu udah kerasukan iblis atau dajjal, ya hancur semua anak buah. Kayak Pak Ros berapa kali melaporkan tentang masalah narkoba itu, anak buahnya bilang apa? Polisi bawahnya langsung telepon, begini. Udah jangan ganggu itu, laksanakan tugasmu, siap. Karena narkoba itu merajalela. Polisi menangkap yang orang-orang pakai narkoba itu cuma untuk laporan aja ke negara bahwa udah nangkap narkoba sekian naik pangkat. Padahal narkoba yang sesungguhnya dipelihara sama orang itu untuk bisnis. Kayak istri Pak Ros ini, Satrap Muhammad ini, itu kan untuk bisnis sama orang itu.
Polisinya suruh tutup mulut, kasih duit. Jadi orang-orang apa ini bisa di pejabat dan polisi ini tadi bisa disuap sama kemaluannya, bro. Pejabat dan polisi yang perempuan mata duitan semua, cepat atau lambat akan ditinggalkan sama masyarakat. Apalagi ini perang akhir zaman, perangnya perang goib. Jadi kamu kalau memang itu musuh, bunuhnya minta sama Allah, itu yang akan bertahan hidup. Zikirnya bismillah, Allahumma itu zikir. Sekarang nih pelosok-pelosok kampung itu aja dikuasai sama Dajjal. Makanya kalian memwujudkan satu jangan keamanan tanpa menyingkirkan orang ini, nggak usah mimpi. Apalagi aku dengar sama dari Gus Robin, kalau SP yang asli itu nggak akan pernah ngaku. Emang kalau SP nggak ngaku, kalian bisa nyari SP atau Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi atau SP nggak ngajarkan, kalian bisa menolong orang-orang yang divaksin. Kalian bisa menunjukkan penyakit-penyakit yang diderita umat manusia ini apa aja dan asalnya dari mana. Kalian bisa meluruskan agama Islam supaya umat manusia ini beragama punya Allah. Kalau orang beragama punya Allah itu nggak ada penyakit. Makanya kalian bilang kesatria apa? Kesatria baja hitam, ya. Kesatria baja hitam itu kerjanya apa? Ngerampok, ninja. Itu kan perguruan tanah Jawa tuh. Makanya Banyuwangi itu yang harum pelacurnya. Orang Sunda ya sama. Makanya mercusuar orang Jawa itu apa? Yang mendunia orang Jawa itu apa? Pelacurnya. Katanya kalian beragama, tapi Tuhannya di mana? Agamanya apa? Buat apa? Apalagi di Jogja, lihat masjid malah untuk mangkal, keliling masjid untuk mangkal pelacur. Di Depok, di Parangtritis itu gak malu kalian? Kan dirikan pondok pesantren itu nggak malu? Malu nggak kalian? Kalau punya malu, yang pastinya nggak malu. Pelacur itu kan enak, menghasilkan duit untuk dukun dan kiai. Tapi kalau ada orang nikah 9, kepoh semua orang pondok pesantren. 1 orang aja di negara Indonesia kepoh, suruh menceraikan, laporkan polisi. Kenapa pelacur nggak dilaporkan polisi? Oh, apa karena pelacur itu kesukaan polisi, tentara, pejabat? Dasar anjing semua.